Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali pemirsa, kita bertemu lagi dalam podcast kami PKM IPB 7778. Kali ini kami mewawancarai Bung Deden Hermansyah, yang dulu juga kita pernah ketemu Bung Deden dalam acara wawancara soal Effendi Simbolon, anggota DPR dari PDIP yang menghujat TNI kan, kita pernah bicara juga. Kali ini kami mengajak juga Mbak Naning ya, sebagai penghuni di perumahan Sumur Batu di perumahan Sumur Batu, perumahan TNI di daerah Jakarta Pusat juga ya. Kami ingin membahas soal boleh dikatakan pengusiran ya, anggota-anggota TNI yang sudah pensiun, yang sebetulnya sudah banyak berjasa untuk negeri ini, tapi di hari tua mereka harus meninggalkan rumahnya, dan itu terjadi di banyak perumahan TNI, Angkatan Darat dan mungkin juga Udara dan Laut. Kami kebetulan kedatangan rekan-rekan dari perumahan TNI Angkatan Darat ya. Nah, kasus-kasus ini banyak kita dengar di perumahan yang lainnya, dan saya juga banyak mendapat laporan dari teman-teman yang juga tinggal seperti di Bulak Rantai. Mereka juga punya masalah yang mirip gitu ya. Nah, mengenai hal ini, menurut Bung Deden yang saya ketahui sudah cukup banyak berkecimpung dengan hal ini, membantu membela orang-orang yang terusir tanpa ada yang memperhatikan, itu kira-kira bagaimana Bung Den? Benarkah apa yang informasi yang saya ungkapkan barusan ini? Betul lah, Indra. Terima kasih Bu Indra atas kesempatan yang diberikan pada kami. Begitulah kira-kira terjadinya persis seperti yang diucapkan oleh Bu Indra tadi. Ketidakadilan sedang diterapkan kepada kami para keluarga TNI yang saat ini rata-rata sudah tua, bahkan banyak yang sudah meninggal dunia. Kasus pertama yang akan mengungkapkan adalah kasus yang menimpa rekan kami. Memang dalam sejarahnya kita tidak lepas bahwa para purnawirawan veteran maupun purnawirawan dan Wakapolri sebagai orang yang berjasa dan berjuang mempertaruhkan nyawanya untuk bangsa ini. Mereka sudah berjuang menegakkan NKRI dan menjaga NKRI. Kami mengingatkan pada pemerintah jangan sampai pula muncul pesan seolah-olah pemerintah tidak menghargai para prajurit yang telah berjuang untuk bangsa dan negara ini. Ya, kira-kira kalimat mengatakan seperti habis manis sepadi itu. Iya. Kira-kira itu Pak. Ya itu ini Melayu lama itu. Betul. Ya. Tapi habis manis sepadi buang. Iya. Memang kalau sekarang ini apa masih ada seperti veteran 45 gitu ya kan? Apakah mungkin sudah meninggal semua yang berjuang melawan pemerintahan Jepang dan Belanda dulu kan? Tapi saya yakin kalau seperti menghadapi RMS, kemudian di Aceh ya, GAM, ya, PRRI, Permesta dulu kan, itu pasti masih banyak lah ya, yang sudah tua sekarang, yang berjasa kepada dalam mempertahankan RI ya dari pemberontakan tersebut, itu masih cukup banyak ya kira-kira. Untuk lebih lanjut mungkin saya pada kasus pertama yang kami akan ungkapkan adalah kasus yang menimpa ayah rekan kami yang satu perumahan di Gunung Berbatu. Mungkin kita kasus ini siapa dia? Ibu Naning. Bukan ayahnya Ibu Naning ini? Ayah saya Haji Imam Supomo. Nah, waktu tanggal meninggal tahun 2017. Oh, belum lama dong. Belum lama ya. ya. Nah, terus waktu 17 Agustus itu dapat kesempatan mendapatkan potongan tumpeng pertama dari Pak Jokowi di istana dalam rangka ini apa namanya? 17 Agustus. Bukan
dalam rangka itu apa namanya? Hari kemerdekaan. Pahlawan, iya, Hari hari kemerdekaan. kemerdekaan 17 Agustus. 17 Agustus. Jadi dapat tumpeng pertama, terus tanggal 5 Septembernya dapat surat untuk meninggalkan rumah, dapat surat peringatan pertama. Oh, Jadi itu kalau dapat tumpeng pertama itu untuk hal apa ya? Oh, ini apa namanya? Sebagai pahlawan perintis kemerdekaan. Oh, sebagai pahlawan perintis Iya. kemerdekaan oleh Pak Jokowi langsung, Pak oleh Jokowi Presiden langsung. Iya. Oh, di acaranya di mana tuh? Di istana waktu habis upacara 17 Agustus Oh. langsung Berarti 17 Agustus tahun 2017. 2017. Terus Oh, meninggal 17 September tahun 2017. Oh. Jarak waktu jarak dekat. Oh, yang fotonya Mbak kasih ini ya, saya nih ya. Iya, Dengan Pak dengan Jokowi ya. iya. Iya. Kemudian ini Itu tumpengnya tuh. tumpengnya. Oh. Iya, 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 iya. Jadi mendapat kehormatan difoto bersama dengan Presiden dan Panglima TNI waktu itu kan, Pak Pak Gatot, ya. ya. Kemudian pulang ke rumah Tanggal 5 September. tanggal 5 Septembernya dapat pengusiran dari pengusiran dan pengosongan. pengosongan. Lebih halus pengosongannya. Padahal rumah itu bukan rumah TNI. Kami sudah punya NIB, nomor induk. Ini apa namanya? Bangunan. Nomor induk, bukan nomor induk bidang NIB itu. Nomor induk bidang Iya, dari BPN. BPN. Iya. Oh. Ada di situ juga. Iya, iya, iya. Oh, ada di sini ya? Iya. Iya, iya, iya. Terus waktu Nanti bisa bulan kita. Mei 2017 juga waktu itu. Oh, ini piagam tanda kehormatannya. Iya, itu dia. Piagam tanda kehormatan Presiden Republik Indonesia menganugerahkan tanda kehormatan Satpalantana Perintis Kemerdekaan Iya. kepada Haji Imam Supomo. Iya. Oh, itu ayah Ayah Mbak saya. Naning ya? Oh, kemudian upacaranya di istana. Istana Negara. Di Istana Negara. Sepulang dari Istana Negara, 5 hari kemudian mendapat surat pengosongan rumah. Iya. Jadi Mbak Nuning setelah ayah mendapatkan penghargaan ya dari Pak Jokowi, kemudian difoto bersama dengan Panglima Pak Gatot, kemudian tragisnya kemudian 5 hari kemudian mendapat surat perintah pengosongan rumah di Sumur Batu itu. Iya, tapi itu baru pertama kan, biasanya pengosongan itu sampai 3 kali kan. Oh, ini yang pertama. Yang pertama. Lalu apa yang dilakukan Bapak menghadapi ini? Ya Bapak udah, maksudnya waktu itu kan Bapak lagi sakit, terus masuk rumah sakit di Gatot Subroto di RSUDS kan. Jadi kita nggak ngurus apa-apa waktu itu. Oh. Tapi waktu itu Bapak udah meninggal, ya udah kita diem aja. Oh, Bapak meninggal berapa hari kemudian setelah itu? Tanggal 17, 10 hari setelah masuk rumah sakit meninggal. 17 September. September. Ya, 2017. Oh, berarti sebulan setelah mendapat Setelah penghargaan mendapat, iya. dari Presiden ya? Ya Terus Allah, ya iya, udah iya, kita iya. nggak ngurus-ngurus lagi karena Bapak udah meninggal, ya udahlah. Nah Hmm. akhirnya 2 tahun kemudian baru dikosongkan. 2 tahun kemudian setelah itu dikosongkan. Sampai sekarang? Ya sampai sekarang. Padahal rumah itu bukan, kalau menurut saya rumah itu bukan milik TNI karena kita sudah punya NIB, nomor induk badan dari BPN kan, nomor induk bidang dari BPN. Jadi, waktu itu ayah saya juga udah ditawarin ikut program PTSL ya, yang Apa tuh PTS? PTSL itu Pemda. dari Pemda, dari maksudnya dari Pak Jokowi yang bagi-bagi sertifikat itu Oh, kan. Udah diukur tapi terus diblokir lagi, jadi ya udah Oh, jadi nggak lanjut program dari Pak Jokowi itu? nggak lanjut sampai sekarang. Ya di kompleks itu udah banyak yang dikosongkan, Oh, gitu. udah banyak di tempat. Pak Deden juga dulu kan di Kompleks Kodam kan? Setelah Sama. menikah. Saya kurang lebih di Komplek Kodam itu ada dari tahun saya kawin dengan istri saya 74 sampai sekarang terakhir 30 tahun lebih saya tinggal di sana gitu.
kebetulan saya diminta oleh bapak-bapak di sana ingin diperbantukan masalah mengurus perumahan. Jadi ada forumnya tadi forumnya hanya skop kecil, hanya wilayah perumahan Sumur Batu. Terakhir saya ikut dengan Pak Marto, beliau sebagai ketua umum di posisinya beliau itu apa namanya forum apa ini saya takut salah nih dengan Dewan Pimpinan Pusat Forum Koordinasi Penghuni Perumahan Negara Kemhan TNI. Jadi beliau seluruh Indonesia. Tadinya Jakarta dipindahkan ke Pak Victor Huta Barat yang di Selipi itu, Pak Haji Sumarto ini yang menangani seluruh Indonesia. Jadi sedikitnya ya saya banyak mengetahui tentang pelaksanaan yang terjadi di perumahan. Saya juga kemarin dapat telepon dari teman kita SMA Eva, Haifa, ya kan? Itu kejadian yang mirip perumahan di Pasar Rebo. Ya, di Pasar Rebo. Itu namanya perumahannya apa namanya Pasar Rebo? Bulak rantai, betul. Itu katanya dia sedang dalam pengukuran, berarti kan sudah diketahui oleh BPN itu memang tanah rakyat, bukan tanah TNI, ya kan? Dan menurut Eva dia juga sudah bertanya ke Kopassus juga tidak mengakui itu milik mereka. Tapi pada saat pengukuran itu justru datang dari Kodam menyatakan bahwa itu adalah perumahan Kodam. Nah ini menjadi polemik yang sampai sekarang nggak selesai. Cuma BPN jadi nggak berani meneruskan, kata Haifa ini. Nah itu sama seperti kita, cuman kita suratnya itu udah diberikan, jadi tinggal sertifikat aja yang belum. Oh jadi lebih maju dong ya dibanding bulak rantai ya? Iya, suratnya udah. Bulak rantai ini baru mau pengukuran sudah dilarang. Iya, kalau kita udah diukur dari SKPT BAPL-nya, Iya, jadi udah iya, di kita iya. semua. Nah mereka juga di bulak rantai itu katanya sudah menyetor setiap keluarga itu 25 juta untuk pengukuran itu. Sekarang terombang-ambing. Udah lama ya tahun Kita dulu kalau nggak salah bayar ya 1 itu juta kalau nggak adalah salah pengukuran itu dibiayai oleh RW. Tapi terus kita sebagai ya, ada subsidi lah dari RW ya, gitu ya. Tapi masih Nah, kita berapa, yang ngasih berapa? Udah zaman dulu sih, Iya. udah tahun 2010. Saya nggak bawa situ. Ini baru kemarin. Itu kan Ada dulu surat teman-teman itu saya jadi seangkatan dengan Ya. Pak Deden juga di SMA 1 Budi Utomo ya. Jadi, Ini soalnya ini akan terjadi seluruh Indonesia nantinya, Pak. Yang seperti yang dialami oleh Eva ini. Ya ini mestinya kan memang pemerintah harus turun tangan menghadapi ini. Menyelesaikan masalah ini. Ya, jangan sampai timbul antipati justru dari keluarga TNI sendiri Iya. gitu. Nah dulu kan kita dibilangnya untuk keperluan perumahan ya, perumahan TNI, tapi kenyataannya sekarang dibangunnya itu udah seperti Perumahan biasa. Perumahan di Pondok Indah, jadi rumahnya itu Mewah-mewah. nggak sama, beda-beda, Oh, dan mewah-mewah. miliar sekali. tanah. Iya. Jadi kita suka bingung. Itu yang dibangun mewah itu berarti sudah meninggalkan udah meninggalkan rumah tersebut? semua, hampir semua. Hampir. Udah semua. Iya, Ya, di boleh dikatakan hanya tinggal yang letaknya tusuk sate. Rupanya tusuk sate ada yang bisa jawab. Ya saya jangan bisa jawab itu ya aslok. Kenapa itu belum laku saya nggak tahu. Tusuk sate sih. Tusuk sate itu rupanya apa Sakti itu. Nah, mereka yang sudah pindah meninggalkan itu mendapat ganti rugi nggak dari Kalau tahu pemerintah? saya sih enggak. Nggak dapat. Enggak. Itu sejarah dari itu mungkin Mbak bisa ceritakan Mbak Nani atau Bung Deden sejarah dari tanah Kodam itu sebetulnya tanah perumahan Kodam itu bagaimana sebetulnya? Ya, saya bisa menceritakan sedikit bahwa orang tua kami itu asal usulnya pindahan dari Yayasan Bung Karno, Gelora Bung Karno. Yayasan salah. Gelora Bung Karno berserta hotel itu. Oh jadi dulu banyak
personel TNI yang Iya, Iya, karena ditempatkan di sana nggak ditempatkan di hotel Karena di Losmen. mau- Oh, saya ingat juga ya. Ya, Nah, karena mau konferensi Asia Afrika dibutuhkan akomodasi. Kebetulan saya punya data-datanya ini. Kebetulan Pak Sidarto ini sebagai pemborong untuk pembangunan proyek rumah di Sumber Batu. Ya, beliau ceritakan waktu itu terakhir dia bertemu dengan Pak Umar sebagai Pangdam Jaya. Umar Wirahadi Wirahadi Kusuma Kusuma. bersama dengan Menko, Menko apa istilah disebut, dia Pak Nasution. Pertemuan tuh di rumahnya Pak Umar gitu, di jalan Walter Moments tuh Hotel Mangan Sisi. bukan di jalan apa itu, kalau masih saya agak ulang. Jadi ada pertemuan di rumah, ini ada pertemuan di rumah Pangdam Jaya Pak Umar Wirahadi Kusuma di Wonosobo 36 dengan misalnya Pak Menko Pak Nasution sebagai Menko Hankam Kasat, dia menjabat Kasat sebagai Menko Jenderal Abdul Haris Nasution. Jadi dalam pertemuan itu karena itu akan digunakan komplek Gelora Bung Karno, terus bagaimana akhirnya diputuskanlah akan dibuat satu proyek perumahan yang awalnya itu hanya 100 rumah katanya. Hitung-hitung dari TNI katanya per bulan TNI itu mengeluarkan biaya untuk hotel dan lain-lain itu 90 juta kepada perwira yang di Losmen Hotel ini. Sewa bayar hotel Iya, kepada itu kan. 90 juta per bulan. Per bulan. Nah, diusulkanlah sama si Pak Darto itu sebagai pimpinan proyek mengatakan Pak MW Sudarto namanya. Jadi tahun 64 itu diteruskan kesinambungan untuk supaya warga rumah tersebut bisa dibeli secara angsur-angsuran agar perwira nanti dapat memiliki rumah sesudah pensiun. Jadi dari mulai awal 100 itu dinilai satu rumah itu seharga 3.650.000. Jadi kalau 100 rumah kurang lebih 365 juta untuk 100 rumah, sudah termasuk listrik dan air dan jalan. Itu dananya dari mana bangun rumah di perumahan Kodam itu? Enggak, maksudnya supaya daripada kita nyewa. Oh, berarti uang Nah. sewa hotel dan losmen ini diberikan itu hak daripada perwira yang perumahan itu kan? Itu dijadikan untuk bikin rumah sebanyak 100 rumah gitu. Nah, maksud saya tanah itu sendiri statusnya apa? Tanah negara. Tanah negara. Tanah negara. Ya, tanah negara. Karena di sini Pak Tanah negara. M. Sudarto hanya mengatakan itu untuk biaya pembangunan rumah plus listrik dan air dan jalan. Akhirnya kami di sana karena dulu sudah terjadi G17 itu 64 Pak. Jadi tahun 65 terjadi G17 PKI. Kita udah tinggal di situ. Udah tinggal sana. Jadi sebetulnya pembangunan rumah tersebut itu berasal dari uang dana yang diberikan pemerintah kepada uang sewa. perwira ini, ya kan? Untuk nyewa hotel. Untuk nyewa hotel diberikan untuk membangun di. Oh, berarti itu uang yang memang hak dari. Para perwira yang ini ya. Oke. Jadi memang ada pelakuan khusus untuk warga yang tinggal di sana dengan diterbitkannya surat Menpangat nomor K01 tahun 66 tanggal 18 Januari 1906 dijabat oleh Jenderal Soeharto waktu Pak Duda zaman Pak Harto bahwa kita penghuni yang sah dari bisa memiliki rumah itu. Kalau kita lihat ceritanya dulu itu agak perumahan itu Sumber Batu serba kesulitan Pak Indra. Rumahnya baru selesai, misalnya terus dibangun dengan semi permanen. Tapi semi permanen itu setengah tembok, setengah di atasnya kayu, lokasi daerahnya berawa, banjir, tidak ada listrik. Jadi penggunaan diesel pada malam hari.
ya kan gitu nih. Jadi sekarang dipakai masjid ini. Nah, jadi linen pump tidak ada juga. Kita masih pakai dragon, pakai tangan. Terus saya masih nikmatin pakai tangan, kocok. Jadi itu tidak, air pun tidak dapat diminum karena asin, kan rawa kan kita. Jadi betul-betul Jakarta Pusat tapi udah mepet ke iya, Jakarta Utara ya. Iya, karena keadaan yang serba sulit. Mm-hmm. Tapi dengan ada suratnya Pak Harto K0166 1866 kita bersemangat lah karena itu rumah akan jadi milik kita. Waktu itu Pangdamnya Pak Umar Widadi semua. Surat itu ditandatangani oleh Pak Panggabean. Jenderal Panggabean itu beliau sebagai deputi pada saat itu, tapi atas nama Pak Soeharto sebagai Pangan. Iya. Nah, dari situ kita ini bapak-bapak itu sudah berusaha semaksimal. Sesudah terjadi GTPLS emang agak terlambat, tapi sudah maksimal untuk meneruskan perjuangan untuk mendapatkan hak rumah tersebut ya. Akhirnya Pak Ngebean membuat surat tanggal 25 Januari tahun 94 kepada Menhankam yang inti menjelaskan, karena dia tahu sejarahnya tentang tanah itu, dia mengatakan itu tanah hak mereka yang tinggal di sana. Begitu juga Pak Umar ya, Pak Umar tuh membuat surat juga tanggal 15 September tahun 99 ke Menhankam yang menyatakan itu tanah itu, karena dia tahu pelaku sejarah pada saat itu bahwa tanah itu adalah tanah punya milik penghuni pada saat itu ya. Ya gitu. Di samping itu ada Menteri Sekretariat Negara Pak Murdiono juga, Pak B55 17 Maret 94 kepada Menhankam, karena waktu itu ada surat dari ajudannya Ibu Tin. Ada surat Ibu Tin yang menyampaikan ada surat dari warga untuk yang dalam rangka perjuangan itu. Akhirnya Pak Murdiono bikin surat juga ke Menhankam yang mengatakan seolah sudah restu dari Pak Presiden. Ada, saya semua buktinya ada, surat-suratnya ada di saya. Terus di samping itu pun ada surat Pangdam itu, karena ini kan surat dari kami ini bertubi-tubi pada permohonan bersemangat tinggi untuk menyelesaikan masalah tanah itu milik ya. Terakhir ada surat juga dari Pangdam Jaya nomor B/434 bulan 1 95 tanggal 14 Januari. Waktu itu Pangdamnya Pak Setioso, masih pangkat brigjen. Kepada Kasat yang membuat surat menyatakan bahwa kompleks perumahan Sumber Batu itu termasuk wilayah yang non strategis. Non strategis itu jadi ada persyaratannya, tidak memiliki nilai sejarah rumah itu ya. Terus tidak menjadi bagian dari suatu kesatrian, suatu instansi. Nah, yang ketiga, tidak efektif untuk mendukung pelaksanaan tugas. Nah, yang dikatakan non strategis itu ada satu persyaratan. Perumahan yang tadi di golongan 2 bisa dinaikkan ke golongan 3. Gitu. Nah, ini sudah prosesnya banyak yang mendukung supaya itu hasil. Waktu itu ketuanya Pak Widodo Mularto Paisendra. Beliau lah banyak jasanya perjuangan ini. Itu pengertian dari golongan 2, golongan 3 itu maksudnya bagaimana? Nah, kalau golongan selama golongan 2 itu mesti dipegang oleh satu instansi. Oh, instansi. Nah, nanti kalau dia sudah TNI gitu ya. Sudah bukan instansi TNI, pegawai negeri pun begitu. Oh, pemerintah. Semua ya? pemerintah. Nanti kalau sudah dinaikkan golongan 1 golongan 3, bisa dibeli. Itu satu persyaratannya. Itu berarti peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah itu bisa dilihat di Undang-Undang Agraria nomor 5 tahun 60 kalau salah itu. Lalu bagaimana dari Kodam bisa mengklaim bahwa itu milik Kodam? Nah itu saya nggak tahu. Itulah kita juga, saya baru kemarin membuka file. Ini bapak-bapak udah bekerja sesuai dengan berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan.
yang berlaku di negara ini. Iya. Nah, tapi kemarin saya baca ada suratnya dari Aslop. Surat itu berdasarkan Aslop Kodam Asisten logistik. Logistik. Oke. Dia berdasarkan surat hak pakai nomor 27 tahun 2008. TNI tercatat dalam SIMAK BMN Kementerian Keuangan nomor KIP 1 kode barang 2.010101.0021. Padahal kalau dilihat ini, saya mendapat dari rekan saya bahwa itu tidak masuk di dalam wilayah perumahan. Iya, itu Di- hanya di belakang yang Mas Kalis. Di belakang itu ada sekolah. Oh, di belakang Iya. Ada sekolah. rumah Kodam itu ada sekolah. Zamannya Pak Mantik, ya mungkin diberi kesempatan Supaya dibuat tidak sekolah kelas Katolik. 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 Iya. Nah, ini ada teman menyelidiki soalnya, itu bukan tanahnya yang ada di kita Uni. Tanah itu mungkin dulu ada dia antara dia dengan TNI dengan dia ada mulai ini TNI berusaha dihitung-hitung itu tanah yang di sekolahan ini, Iya. bukan yang di dalam. Oh, Selama berarti kita- statusnya Karena berbeda beda. antara Beda. tanah di sekolah itu dengan yang di perumahan. Ya, 1, berapa hektar gitu. Mm-mm. Saya agak lupa itu. Kalau di kita itu semua udah ada nomor induk bidangnya, jadi berarti udah nggak bisa disertifikatkan oleh orang lain. Kecuali orang Kecuali pemilik orang ya. pemilik. Oh, iya. Begitu kira-kira Pak Endah, mungkin itu dulu apa lagi? Ya. Jadi itu pengosongan itu tetap berlanjut ya kepada Tetap pemilik sampai yang lain. udah hampir semua lah pergi sekarang. Ada dapat ganti rugi atau bagaimana? Nggak ada. Nggak ada. Udah Iya. biasa. Ma, ini Ya, memang Pak, yang menjadi masalah itu kan masalah pengosongan itu ya. iya. Jadi kita pengosongan itu setengah cara dipaksa dengan mengeluarkan surat peringatan penghuni yang dianggap tidak berhak dan bila tidak diindahkan akan ditindaklanjuti dengan penertiban secara dinas. Itu yang kita anggap itu Iya. udah Jadi melanggar HAM. ancaman ya. Iya, Ancaman. udah melanggar HAM dan yang kita sudah merdeka 75 tahun Iya. masih ada kejadian seperti itu, Pak Indra. Dan itu Bahwa terhadap orang-orang yang pernah berjasa penghuni, untuk bangsa Iya. ini. untuk ya. bangsa ini. Jadi Ya. bahwa salah satunya penghuni ya ada yang diintimidasi dengan cara terus ada diberikan garis kuning ya. Iya. Garis kuning, terus rumah Garis diberi kuning. tanda Jangan-jangan cross. bukan garis kuning polisi. Ya nggak tahu lah saya itu. Iya. Padahal terus ada lagi rumah diberi tanda cross ya ini. Iya. Oh, tanda silang. Silang Cross. merah. Kayak waktu Iya. kita PKI dulu kan. Iya. ya. Nah, iya, itu PKI tahun 60 dulu kalau cerita bapak-bapak itu. Jadi rumah tentara yang PKI. pernah berjasa, Iya. rumahnya Iya, dikasih tanda rumahnya silang. dikasih tanda. Walahu alam. Ada foto-fotonya nanti sama kita ada ya. Ada itu. Sampai Dan- begitu ya. Iya. Terus Ini mengeluarkan ini saya ingin tahu, jadi ini resmi dari Kodam atau oknum nggak yang tahu bermain? tuh. ya dia kan atas nama Kodam untuk mengusir Oh, itu. kayak oknum tersebut punya jabatan di Kodam gitu ya? Dia punya apa? Oh, itu udah. Iya. Ya, kejadian itu pun terus ada mengeluarkan barang-barang penghuni yang secara paksa. Itu yang saya kadang-kadang sedih itu Pak. Karena itu kan bapak-bapak kita kan angkatan 45 tuh ibu-ibunya melihara barang-barang yang Iya. dari daerah mungkin pada saat dari Jatim sekarang dibuang-buang di depan, didorong-dorong di depan, keluar dari pekarangan rumah ya, termasuk yang rumah ya tahu ya itu. Sistem Iya, begitu ya, saya pikir. Mbak Nani ini saya kira termasuk yang tragis ya, orang tuanya, ayahnya ya, Iya. mendapat penghargaan, kemudian tidak beberapa hari kemudian mendapat Iya, pengusiran, kan benar. ini kan tragis ini sebetulnya, Kosongan. pengosongan kan? Itu paling terakhir. Iya. Nah, dan sekarang ada muncul juga ada oknum-oknum ya yang bersama dengan pihak ketiga di dalam hal ini mendatangi rumah-rumah yang dihuni oleh purnawirawan maupun warga dan anak-anak kita. Di dalam kesempatan tersebut pihak ketiga memilih menentukan rumah yang akan dibeli. Wah itu parah kan? Jadi bukan yang punya rumah ya, yang menjual istilahnya Ada. gitu ya? Ya yang kasarnya menawarkan. calo lah, kayak calo. Iya. Itu yang parah sekali bergaya.
Tapi itu memang komplek kami lah yang pertama ya. Iya. Yang lain-lain juga berat. Sekarang itu benar juga mereka itu tidak penggusuran seperti kompleks Siliwangi. Kalau pengalaman saya tinggal di Siliwangi juga. Ya, Kalau kompleks Siliwangi sekaligus diusir. Ya. Kalau sekarang pinter dia tiga. Jadi kita nggak ketahui juga. Tidak bisa ada kekompakan di kita juga. Karena 3-0 begitu. Yang 3 ini karena merasa cuma bertiga ya, nggak berani juga. Iya. Ini luar biasa ya. Luar biasa. Saya kira ini memang satu hal yang perlu kita angkat ya. Iya. Kayak saya dapat dari Bulak Rantai itu kan, yang masih teman kita juga tentunya itu kan. Itu mereka juga dalam keadaan resah dan mungkin juga jangan-jangan di seluruh Indonesia terjadi hal kayak begini Ya, kan. yang masih Kita nggak tinggal tahu. di perumahan itu pasti pada resah lah. Iya. Karena kita kan kalau menurut informasi yang saya pernah dengar kira-kira hampir 300 perumahan di Indonesia. 300 perumahan. Ya. Satu perumahan itu kira-kira berapa penghuni itu? Kalau di tempat kami itu 120 rumah, 120. 8 mes, hitungannya gitu. Saya lihat di catatan 8 mes, Itu satu luar TK. biasa itu di seluruh Ya. Indonesia ya. Ya, menjadi perhatian pemerintah, bukannya kita harap menjadi Iya, perhatian pemerintah gitu. Iya. Ya begitulah pemirsa, kita sudah ikuti ya, sebetulnya mungkin bukan demo ya, protes saja. Ini bukan demo ini semacam keluhan dari himbauan dari para penghuni perumahan TNI ya, dimanapun berada mungkin ya, yang ingin mendapatkan keadilan, Betul. Intinya itu. mendapatkan istilahnya persamaan hak untuk mendapatkan lahan yang sudah mereka huni berpuluh tahun, ya kan? Anggapnya reverse lah. Ya. Kalau haknya itu kan hadiahnya sudah ada. Ya. Bapak kita dimakamkan di Kalibata. Iya. Itu Betul, kan. betul. Kita anggap reverse lah untuk kepada orang tua kita bisa punya rumah. Jadi anak tinggal di sana bukan masalahnya anak itu tinggal di sana. Anak pun tidak mampu untuk beli rumah di luar, maka itu tinggal dengan orang tua. Masalahnya jangan disamakan TNI sekarang dengan TNI yang dulu. Yang dulu susah-susah Pak Indra. Kita aja dulu anak-anak tidak ada yang mau jadi TNI karena orang tua kita melarang. Jangan jadi TNI susah. Kamu sekolah yang pintar aja, masuk perguruan tinggi. Baru sekarang, bapaknya TNI pejabat, anaknya pada masuk. Itu beda dengan zaman kita. Makanya gue ingat dulu anak Siliwangi ya begini. Anak-anak TNI-nya badung-badung. Jadi Karena susah duit. iya betul. Ya, Saya ya. merasakan itu susah karena Ya. saya keluarga besar. Selama saya sekolah lebih banyak saya dapat duitnya dari luar daripada saya udah susah. Maupun masuk perguruan tinggi aja orang tua mikir bayar masuk perguruan tinggi. Iya. Ya beda sama sekarang. Iya. Itu. Padahal yang di perumahan itu masih banyak permasalahan yang dihadapinya. Termasuk ada beberapa orang yang belum keputusan pengadilan kan nih. Pernah kan? Ada yang dari pengadilan belum putus pengadilan tapi sudah dilaksanakan. Pengosongannya. Harusnya nggak boleh dong, harus putusan pengadilan. Saya kira ini cukup menarik ya. Berarti kejadian ini bukan hanya Mbak Naning ya kan? Bukan. Di keluarga yang lain juga banyak Iya. terjadi hal yang seperti itu. Nanti akan begitu. Itu berlaku seluruh Indonesia nantinya komplek-komplek gitu. Yang terakhir saya pernah di Makassar itu Pak Gunto dia memberitahu pada kami bahwa rumahnya udah mulai digusur-gusur gitu. Terus akhirnya kita sempat ada kepimpinan TNI, keluarlah surat, saya masih ingat tuh ST 199 yang 199 itu yang mengatakan pokoknya berisi agar penertiban dilaksanakan dengan lebih mengedepankan langkah persuasif dan berdasarkan kesepakatan bersama. Ini dari siapa? Surat dari siapa ya? Surat keputusan dari siapa? Dari Ada kalau mereka mengatakan internal apa ada? Rahasia.
Rahasia. Kok rahasia tapi lu dapat. Oh, apa? Tadi surat rahasia gitu. Dari kasat. Tapi kan bagus. Dari kasat ya. Dari kasat ya. Aku Tapi nggak kan mau- bunyinya bagus. Ya, aku nggak mau ngomong kasar, tapi dibilang rahasia kalau ketemu sama tentara lain. Bukan, maksud saya bunyinya kan sebetulnya bagus. Ya, Dia kan bagus. membela Iya. penghuni kan. Penghuni. Ini. Ya, sebenarnya ada lagi yang bagus tapi saya nggak usah utarakan. Biar Tapi saya ini- yang ngomong. Ini ini- kalimatnya itu. Kalimatnya begini kan. Iya, Ini kan kira-kira bisa gitu. menjadikan ini kan apa istilahnya bahan buat penghuni untuk memprotes, Iya, tapi melakukan kalau dengan kita baik memprotes dong. itu Iya. itu Karena rahasia. sudah ada surat. Tapi justru itu banyak masalah kenyataan para oknum-oknum pejabat yang lain tentu saja melaksanakan pengosongan secara paksa dengan mengeluarkan surat perintah kepada penghuni yang dianggap tidak berhak bila tidak diindahkan akan ditindaklanjuti dengan penertiban secara luas. Dan seperti ini tidak mendapat perhatian dari pemerintah, dari pimpinan yang Tindakan lebih tinggi. Penindakan secara dinas Iya. disebut. Itu dalam melakukan penertiban, Penertiban. seolah-olah begitu. Ada nggak kasus yang mirip-mirip dengan Mbak Naning yang lain yang mungkin terjadi? Oh, di Bandung kayak Kalong ada berapa kali demonstrasi. Yang lain Di- yang Bung Deden ketahui yang cukup kan kontroversial kami pernah datang juga ke Bandung karena dapat undangan, kejadian seperti ini terjadi. Yang nggak datang tuh di Makassar karena jauh. Itu yang Kang Deden ngomong tentang apa? Warakawuri yang protes kemudian sakit besoknya, itu yang mana? Ya, itu memang ada cerita gitu. Mm-mm. Ada cerita Warakuri, dia selalu mendampingi suaminya sebagai perwira ABRI. Iya, iya. Kurang lebih ada 50 tahun kali ya, bagian 50 tahun mendampingi suaminya. Pada satu saat rumahnya digusur, digusur, dia mau pertahankan hak-haknya dengan cara teriak-teriak. Oh, gitu teriak. Protes lah istilahnya. Protes. Mm. Mau pertahankan. Tiba-tiba udah kejadian tuh pagi ya, ini kalau itu gua mengusuran. Sorenya dibawa sama anaknya, sama mantunya ke rumahnya. di rumahnya ada ke rumahnya. Besok pagi masuk rumah sakit di Pertamina Bypass. Nah, pagi malam dia meninggal. Dia meninggal itu akibat stres. Kejadian itu kan stres. Ya seperti Bapak Nani kan stres. Orang dapat Penghargaan. langsung disuruh pengosongan. Udah merasa bangga ya. Iya. Tiba-tiba begitu begitu aja. Iya, iya, iya. Itu ya. Jadi emang ada masalah-masalah yang begitu lah. Gitu. Wah, ini cukup luar biasa ini ya. Mungkin pemirsa yang menonton pun ada yang mengalami hal seperti ini barangkali. Iya. Ya kan? Jadi saya kira ini pemerintah sudah harus prihatin ya, sudah harus menangani masalah ini. Harus ada kepastian hukum kepada pemilik rumah yang lama bahwa mereka tidak akan diganggu lagi dengan hal seperti ini. Saya kira ini Iya, apa namanya suatu apa ya, cara untuk pemerintah mengembalikan semangat para TNI yang sudah purnawirawan ya, yang veteran, untuk mereka merasa bahwa mereka diperhatikan. Apa ada lagi kira-kira sebelum kita berakhir dengan Memang di dalam masalah ini bukannya kami aja sebagai yang tinggal di sana, tapi kenyataan sudah sampai level ke atas, sampai pernah ada moratorium. Itu terjadi pidato Ketua DPR RI dengan rapat paripurna masa sidang kedua tahun 1929 sampai 2010 tanggal 5 Maret pokoknya menyatakan bahwa pemerintah dan Dewan sepakat untuk melakukan moratorium. itu tadi Bung Deden sebut 1929 maksudnya dalam sidang 009 oh sampai 2019. iya iya Sidang itu Hmm, tanggal sidang. 5 Maret 2010 ada pokok-pokok yang menyatakan pertama, pemerintah dengan Dewan sepakat untuk melakukan moratorium penghentian sementara
Jadi di pihak DPR juga sudah buat punya perhatian lah ya. Nah, gitu. Penyitaan rumah dinas TNI di lingkungan TNI ditekankan pada penghentian penyitaan, bukan tidak memperlukan siapa penghuninya. Kan selama ini selalu mengatakan punya hak ini yang punya hak anak-anak gitu. Di dalam penyitaan aset seluruh rumah dinas maupun tanah harus dilakukan dengan mengedepankan rasa keadilan, manusiawi, dan memperhatikan hak asasi manusia. Jadi itu juga di samping itu ada suatu pertemuan kembali antara pemerintah bersama menteri terkait terbatas pada tanggal 16 April 2018 telah menghasilkan pemerintah berupaya melakukan pembangunan perumahan untuk ASN sebanyak 275.000 untuk TNI dan 360 untuk Polri. Jadi memang kita lihatlah, kalau kita lihat para Purnawan TNI generasi 45, mereka adalah pahlawan, kemerdekaan yang berjuang sampai titik darah penghabisan, dan mereka mempertahankan hak-hak mereka ditandai dengan bintang Jaya maupun bintang Satya Kencana. Itu yang dan bisa dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Saya harapkan pemerintah harus dapat mengambil keputusan yang bijak dalam masalah ini, Pak Indra. Dalam masalah ini, jadi kita ya begitulah, semaksimal kita sebagai putra putri dari keluarga TNI ingin membantu yang masih sekarang hidup maupun yang sudah ada, tetap kita pertahankan. Terima kasih ini Bung Dadan dan Mbak Naning ya, yang telah membuka wawasan ya. Mungkin juga banyak yang menonton nanti yang juga merasa mengalami hal yang sama. Jadi tidak bisa tidak, harusnya pemerintah sudah mulai menangani hal ini supaya semua penghuni dari perumahan TNI itu merasa punya kepastian hukum terhadap rumah dan tanah yang mereka miliki, supaya tidak ada lagi nanti yang mengganggu atau oknum yang memanfaatkan itu untuk kepentingan pribadi. Saya kira begitu ya. Terima kasih nih Mbak Naning. Yang kita parah itu kan sampai saat ini dengan adanya satu surat dari Kasat yang menyatakan pengalokasi dan tidak ada menyiapkan dana kerohiman kepada penghuni terhadap pelaksanaan penertiban. Jadi semua yang diusur nggak ada debit. Tapi kalau kita lihat sekarang, kemarin terjadi pertandingan sepak bola yang di Malang, begitu ada meninggal, pemerintah memberikan 50 juta per jiwa, Pemda 10 juta. Di mana keadilan dengan bapak-bapak yang sudah berjuang mempertahankan negeri kita ya? Iya, itu bayangin, mereka dibuat tidak ada uang sepeser pun, teman-teman itu. Jadi saya harapin ya pemerintah mendengarlah suara lebih bijaksana lah menghadapi hal ini. Gitu. Ya, mudah-mudahan setelah ini pemerintah bisa mawas diri ya untuk kemudian menjalankan penyelesaian ini sehingga semua kita merasa tenang gitu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.